Ada suatu saat. Mbak, Ini nggak boleh kelihatan. nggak disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi Karena kan dia ada political branding. Dia selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu Kenapa pasti- harus Itu melalui perlu. media sosial itu? Perlu, karena sekarang zaman teknologi, berkomunikasi dengan masyarakat lewat medsosnya. Cuman emang kita harus ngakuin, katanya netizen kita julid. Nah, Saya membayangkan kalau semua gubernur, semua wali kota, semua bupati melakukan hal yang sama, riuh medsos kita kan? Mas tapi Eko, kata Indonesia seru kan, katanya seru. begitu. Mas Eko, saya pengen tanya, kalau Mas Eko buat di X atau Twitter itu bentuk narsistik juga nggak? Saya bukan gubernur. Oh iya. Enggak, tapi gini, tapi contoh yang tadi itu ya. Sebetulnya Kang Deddy itu bisa aja dalam kasus Mas Luki Hakim ya. Luki Hakim kan? Iya. Ya. Saya harus juga nyatakan apresiasi nih buat Mas Luki nih. Keren banget tadi jawabannya, walaupun udah dipancing-pancing. Gentle. Gentle, sangat gentle. Tapi yang terpenting adalah bahwa yang saya ingin tekankan, Kang Deddy itu bisa aja cuma hanya menghubungi Kang Luki itu Ya, dan personal bilang gitu ya. segera pulang aja, and that's it, nggak ada yang tahu. Tapi enggak, dia merasa perlu ngomong itu ke depan publik Kenapa? karena dia ingin agar orang mencontoh, agar orang tahu I did something nih mengenai kasus ini. Ya, memang akibatnya Kang Lukinya harus menahan malu juga dan dia membawa keponakannya tadi kan. Dibully juga. Dibully juga kan. Well, that's life menurut saya ya. Itu terpaksa terjadi. Tapi satu lagi contoh lain nih Kang Deddy ini yang keren. Sebagai orang Bogor nih. Orang Depok nanti beda suara jangan nih. Ini kan Ini main domisili semua ya. naik-naik ke puncak gunung itu. Pada saat kemarin itu kan padat sekali. Cakep. Dia, Oke, bikin, gimana tuh? dia bikin kebijakan yang keren. Dia bilang itu angkot-angkot jangan naik. Tapi dia bayar 1,5 juta ya sebagai pengganti. Celakanya ini dinas-dinas setelah bertahun-tahun korup, sekarang menyangka dia juga bisa korup. Jadi dari 1,5 juta yang dikasih ke harusnya diberikan kepada para supir, diambil 500 kalau nggak salah. Jadi tetap dapat 1 juta, tapi dari setiap supir dinas tuh dapat 500.000. Ketahuan sama Kang Deddy, dia bilang ini orang-orang dinas ini saya berhentiin dulu, bukan berhenti, apa namanya di skors dulu, ya. Dan uang harus dikembalikan. Menurut itu yang saya bilang, pemimpin yang kayak gini nih yang harus memimpin Indonesia.